Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai organ dan fungsi dari sistem saraf pusat manusia, khususnya pada bagian otak dan spinal cord. Secara garis besar, otak memiliki 3 bagian utama, yaitu ramencephalon, mesencephalon, dan prosencephalon. Ramencephalon, atau yang biasa dikenal otak belakang, terletak pada bagian belakang tengkorak kepala dan merupakan bagian terbawah pada otak. Terdapat 3 bagian utama otak belakang, yaitu medula, pons, dan juga cerebellum. Yang pertama adalah medula atau biasa disebut dengan medulla oblongata, bertindak dalam mengatur refleks penting seperti nafas, denyut jantung, pengeluaran saliva, batuk, dan juga bersin. Kedua adalah pons, terlibat dalam mengendalikan kegiatan tidur dan juga mimpi. Dan ketiga adalah cerebellum atau yang biasa disebut dengan otak kecil, berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan mengatur otot agar dapat bergerak dengan lancar dan tepat. Selain itu, cerebellum juga terlibat dalam proses mengingat sejumlah keterampilan sederhana dan refleks-refleks yang dipelajari. Selanjutnya adalah mesencephalon, atau yang biasa disebut dengan otak tengah, merupakan bagian terkecil dari otak terletak di dalam batang otak, tepatnya di antara otak belakang dan otak depan. Pada umumnya, otak tengah ini digambarkan sebagai stasiun relay yang memproses informasi melalui indera pendengaran dan penglihatan dengan bagian-bagian otak lainnya, di mana informasi yang diterima oleh mesencephalon diproses dan dikirim ke bagian otak-otak lainnya untuk memicu respons yang sesuai. Pernah nggak sih kalian tuh memegang sesuatu yang panas nih, dan kemudian secara refleks tangan menjauhi pusat panas itu? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari otak tengah yang juga berfungsi untuk mengatur tanggapan dari rangsangan sensorik. Secara anatomi, otak tengah terdiri dari 2 bagian utama, yaitu tectum dan tegmentum. Terletak pada bagian otak tengah, tectum itu terdiri dari 2 pasangan colliculus. Yang pertama adalah superior colliculi yang berperan dalam pemerasan visual dan juga mengendalikan gerakan mata. Dan yang kedua adalah inferior colliculi yang berperan dalam proses pendengaran. Sedangkan tegmentum merupakan jaringan multisinapsis yang terlibat dalam sistem keseimbangan dan refleks tubuh. Tegmentum ini terletak di bagian tectum. Di dalam tegmentum terdapat beberapa bagian, yaitu nukleus merah dan juga substansia nigra. Yang pertama adalah nukleus merah, yang memiliki peran penting untuk mengatur koordinasi tubuh. Dan juga substansia nigra yang mengandung nukleus merah yang berfungsi mengatur fungsi motorik tubuh. Oke, bagian otak yang ketiga adalah prosencephalon. Terdapat beberapa struktur otak depan yang utama, yaitu limbik, talamus, ganglia basalis, hipotalamus, dan juga korteks cerebrum. Yang pertama adalah limbik. Terletak di bawah korteks cerebrum yang merupakan bagian penting dalam ingatan dan emosi. Limbik ini terbagi menjadi 2 struktur, yaitu amigdala dan juga hipokampus. Amigdala akan memainkan peranan dalam ingatan yang bersifat emosional, sedangkan hipokampus merupakan pusat dari memori temporal. Selanjutnya adalah talamus. Talamus disebut juga relay station atau pusat transit informasi, karena talamus akan mengarahkan pesan-pesan yang masuk ke bagian korteks cerebrum untuk dapat diproses lebih lanjut. Ketiga adalah ganglia basalis. Di antara talamus dan korteks cerebrum terdapat ganglia besar dari neuron yang disebut dengan ganglia basalis. Ganglia basalis ini berfungsi dalam menyempurnakan voluntary movements. Yang keempat adalah hipotalamus. Di bawah talamus terdapat sebuah struktur yang disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus berkaitan dengan dorongan kelangsungan makhluk hidup, misalnya lapar, haus, emosi, seks, hingga reproduksi. Dan terakhir adalah korteks cerebral. Nah, cerebrum diselimuti oleh beberapa lapisan tipis yang tersusun padat yang disebut sebagai korteks cerebral. Selain itu, korteks memiliki sejumlah celah dan kerutan, sehingga dapat menampung miliaran sel saraf. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih bagian otak, sekarang kita akan bahas bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian penting dari sistem saraf pusat manusia yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama antara otak dan juga seluruh tubuh. Letaknya berada di kanal tulang belakang yang dilindungi oleh vertebra, yaitu tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai pengantar sinyal saraf, pengaturan refleks, dan juga sebagai pusat koordinasi tubuh. Secara anatomi, sumsum tulang belakang memiliki struktur yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu gray matter, white matter, dan juga central canal. Yang pertama adalah gray matter. Gray matter dicirikan dengan adanya warna abu-abu akibat terdiri dari badan sel saraf, dendrit, sel glia, dan akson yang terlapisi oleh mielin. Bahan berwarna abu-abu sendiri merupakan pusat pengolahan informasi dari sistem saraf pusat.
Pada bagian ini berfungsi untuk menerima stimulus dan juga membentuk respon yang akan diberikan. Yang kedua adalah white matter. Disebut white matter karena terdapat sekumpulan sel saraf yang terlapisi oleh mielin. Lapisan mielin ini adalah isolator yang mempercepat transmisi sinyal saraf dari otak ke sumsum tulang belakang ataupun sebaliknya. Pada dasarnya, white matter merupakan sekumpulan sel saraf panjang yang membentuk jalur komunikasi yang efisien antar bagian otak. Dan yang ketiga adalah central canal. Central canal merupakan saluran pada tulang belakang yang tepatnya berada di tengah dari sumsum tulang belakang. Central canal adalah saluran sentral yang berfungsi sebagai jalur pengangkutan cairan cerebrospinal di sepanjang sumsum tulang belakang manusia. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai bagian otak dan sumsum tulang belakang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.